Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tidak lupa tentunya saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua saudaraku yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, dilimpahkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dikabulkan segala hajat serta keinginannya. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini tema yang akan saya bahas adalah tentang salat duha, di mana sudah saudaraku atau kita semuanya tentu sudah paham dan sudah tahu bagaimana tata cara salat duha dan di saat yang mana kita harus melakukan atau menjalankan salat duha ini. Tentunya salat duha ini biasanya dilakukan dalam saat atau keadaan kita sedang berhajat, di mana pada saat setelah sholat duha kita menyampaikan sesuatu atau memanjatkan sebuah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya baik itu tentang permasalahan keluarga, keuangan, dan ini biasanya banyak yang saya temui tentang masalah ekonomi. Dan banyak beberapa pertanyaan menarik yang pernah disampaikan ke WA saya itu, saya sudah beberapa bulan ini tidak pernah meninggalkan sholat duha. Hadir setiap pagi, saya melaksanakan atau menjalankan sholat duha. Tapi tidak satupun doa yang saya panjatkan itu entah tidak terkabul atau belum terkabul. Intinya sampai saat ini belum juga terwujud apa yang saya impikan. Kemudian sudah ditanya lagi, apakah yang digunakan dalam sholat duha itu seperti biasanya atau seperti versi yang pernah saya ajarkan kepada orang-orang yang pernah saya berikan amalan ini? Ternyata berbeda-beda. Jadi yang menarik saudara-saudara, perlu digarisbawahi, pada hakikatnya yang namanya sholat itu semuanya baik. Dan itu memang anjuran dari Rasulullah dan itu perintah dari Allah. Kalau kita bicara sholat duha ini ada di antara sholat sunnah, tapi di sini biasanya kenapa kita melaksanakan sholat duha? Karena tentu biasanya setelah sholat kita selalu dibiasakan dengan memanjatkan doa. Namun bukan masalah doanya yang dijadi permasalahan, bukan doanya yang saya akan bahas. Jadi yang kita bahas bukan masalah sholat duhanya ataupun doanya. Yang akan kita bahas di sini adalah tata cara bagaimana caranya supaya doa kita segera terijabah secepat mungkin. Itulah kira-kira garis besarnya. Jadi begini sahabatku semua, mulai sekarang boleh dipraktekkan di saat saudaraku sedang melaksanakan sholat duha, tolong diubah. Ada bagian di dalam sholat duha, pada bagian rakaat pertama setelah saudaraku semuanya membaca surat Al-Fatihah, lalu dibacakan ayat kursi. Ya, ingat pada bagian rakaat pertama setelah kita membaca surat Al-Fatihah, bacakanlah ayat kursi sebanyak 10 kali. Kemudian untuk di rakaat kedua, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas 10 kali juga. Nah itu nanti bisa dipraktikkan mulai besok pagi. Nah hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang melaksanakan sholat duha, membaca pada rakaat yang pertama surah Al-Fatihah dan ayat kursi 10 kali, serta pada rakaat kedua sesudah Al-Fatihah membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, pasti ia akan mendapatkan keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang penting yang perlu saudaraku lakukan.
agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar di dalam menjalankan salat duha. Meskipun salat duha ini hanya 2 rakaat, yang perlu dipahami itu dan perlu diingat adalah setelah salam ada satu doa pendek yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu. Itu berkata bahwa Rasulullah SAW beliau salat duha dan sesudahnya membaca Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu doa pendek yang dibaca oleh Rasulullah setelah mengucapkan salam. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi setelah saudaraku melaksanakan sholat duha, kemudian saudaraku membaca istighfar, yaitu lebih bagus berapa banyak jumlah istighfarnya. Baca istighfar 100 kali. Kemudian akan lebih baik jika saudaraku sudah selesai membaca doa pembuka rezeki. Jadi membaca doa pembuka rezeki. Bagaimana doanya? Nah, ini boleh dicatat. Jadi setelah kita membaca istighfar 100 kali, kemudian kita membaca doa pembuka rezeki. Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Kafi, Ya Mughni. Diulang. Ya Fattah, Ya Rozak, Ya Kafi, Ya Mughni. Nah, itu bisa dibaca 100 kali. Itu Asma'ul Husna yang bisa dibaca sebagai pembuka rezeki. Lalu setelah itu berdoa seperti yang tadi diajarkan. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Bacanya 100 kali. Itu lebih makbul doanya. Nah, itulah salat khusus atau salat duha yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan kita sebagai umatnya tentu saja apa yang dilakukan Rasulullah itulah yang akan menjadi sunnah kita. Dengan begitu, kalau kita langsung laksanakan, kita kerjakan secara istiqomah, secara khusyuk, tanpa harus banyak mengeluh, tapi semakin perbanyak syukur. Artinya di sini jangan hanya serta mengharapkan dari turunnya apa yang didoakan saja. Syariatnya tetap dilaksanakan. Seperti sebagai pedagang, tetaplah jalankan bisnis dagangnya. Sebagai pengusaha, jalankan usahanya. Sebagai PNS, bekerjalah seperti biasa. Namun begitu, alangkah lebih baik di setiap pagi kalau bisa sempatkan walaupun hanya sesaat, kerjakanlah sholat duha 2 rakaat seperti yang sudah disampaikan tadi. Pada ayat pertama, pada rakaat pertama, setelah kita membaca surat Al-Fatihah, baca ayat kursi 10 kali. Kemudian di rakaat kedua, setelah Al-Fatihah, baca surat Al-Ikhlas 10 kali. Pendek dan sangat simpel. Kemudian istighfar dan dibuka dengan doa rezeki, doa pembuka rezeki tadi. Insya Allah, saudaraku, kalau ini bisa dilakukan rutin selama 40 hari berturut-turut dan doanya jangan diganti, artinya misal doa dari hari pertama sampai ke hari 40 doanya sama. Contohnya doanya sama itu seperti ini. Ya Allah, saya minta duit 1 miliar. Di hari kedua sama, ya Allah, saya minta duit 1 miliar. Di hari ketiga sama, ya Allah, saya minta duit 1 miliar. Itu sampai dari 40, hanya itulah yang disebutkan. Jadi doanya itu saja. Insya Allah nanti biasanya akan ada sesuatu keajaiban yang muncul setelah semua amalan tadi kita lakukan. Insya Allah kita akan kedatangan rezeki yang tak disangka-sangka, di luar pikiran kita, di luar nalar kita.
Jadi ini kisah nyata dari beberapa orang yang sudah mempraktekkan dari apa yang sudah saya ajarkan ini. Belum sampai 40 hari, apa yang menjadi hajatnya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya di sini tolak ukurnya cepat atau tidaknya itu kita tidak bisa menentukan. Pasrahkan sepenuhnya hanya kepada Allah, tapi sedikit diberikan motivasi selama kita yakin, yakinlah saudaraku pada saatnya insya Allah Allah akan memberikan. Ketika memang kita sudah siap, sudah yakin, insya Allah Allah akan memberikan apa yang menjadi hajat kita itu tadi. Tapi ketika kita tidak yakin, kita tidak yakin apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan, maka yakinlah Allah juga akan sesuai dengan prasangka hambanya. Baru mengerjakan 2 hari, 3 hari kita sudah mengeluh, kok tidak terkabul, kok seperti ini, kok belum ada titik terang. Nah itu tanda-tanda bahwa kita tidak yakin akan kuasa Allah. Makanya kerjakan rutin selama 40 hari berturut-turut, insya Allah nanti bisa dibuktikan khasiatnya amalan ini. Baiklah saudaraku semuanya, itu tadi amalan yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagikan semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum.